Saya jujur, dulu anggota dewan di provinsi. Sekarang merindu mau mengikuti konstelasi politik di Kota Tangerang Selatan. Ada yang concern lebih Lebih fokus. fokus. Nah, kira-kira gitu. Jadi enak kan? Ya, nggak salah itu kan. Korupsi jabatan. Terserah aku nggak mau nanya. Orang lebih takut sama tukang gerobak sampah daripada kepada pemerintah. Ya, ya buat orkestra TV ini ya saya berharap juga melalui media ini bisa tersalurkan aspirasi saya, keinginan saya. Nah, ini tugas pemerintah dan tetapkan melalui Perda untuk membayar. Caleg-caleg ini banyak janji lah katanya. Hmm. Dan saya juga berjanji dalam melayani, Hmm. bukan berjanji perorangan. Itu yang salah. Harus. Kenapa harus pilih abang? Standby. Kamera. Relax, tenang sebentar. Action. Lupa lagi. Orkestra di rumah. Wah. Hari ini saya sendiri karena rekan saya lagi ada urusan lain. Nah, Iya. lagi di mana kita lihat tempatnya asik ini. Ini tempat boleh didatangin. Kopinya enak, makanannya seru juga. Wis, leker. Lakers. Nah, langsung aja. Kali ini saya bersama abang saya. Yes, Abang siapa langsung perkenalkan diri bang? Silakan bang. Abang Imen Saragi, sarjana Oh, hukum. wah, Bang Ivan Saragi. Senior saya nih, senior, abang, om, wah semuanya deh pokoknya. Yang seru, kemarin kita jumpa, bicara-bicara. Ternyata abang Imen ini eh, nyalon lagi, anggota dewan nih. Iya, Jadi ini kali kedua, tapi dengan tingkat yang berbeda, bang ya. iya. Boleh diceritain sedikit, bang? Ya, makasih. A good question. Dulu memang saya duduk di anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, 2 periode saya diam diri melihat situasi dan kondisi. Tiba-tiba ada kerinduan ini. Hmm, Udahlah, ini mau mencalek lagi. Kita hmm, ikutinlah pesta hmm, demokrasi ini. hmm, Tapi memang saya benar-benar firm tidak ke provinsi, tapi hmm, ke daerah dapil saya. Dapil hmm, saya di Ciputat, saya mencalek di Kota Tangerang Selatan. Jadi grade-nya turun, Mas Andi. hmm. Turun dari tingkat 1, sekarang tingkat 2. Oh, Kira gitulah, ada kerinduan ini. hmm. Jadi setelah jeda 2 periode. Ya, Oh, nah ini menarik. Menariknya gini, waktu kemarin ngobrol, dengar abangku nih sekarang nyalek lagi setelah 2 periode, tapi di tingkat yang berbeda. hmm, Langsung di tingkat dekat tempat tinggal abang ini ya ya, langsung ya. Tadi udah disebut di apa namanya diucapkan bahwa ada kerinduan. hmm. Rupanya ada kerinduan. Ini rindunya gimana ini, Bang? Iya, makasih. Jadi memang rindu itu masuk datang dia ketika kita melihat situasi. Hmm. Karena saya berpikir gini, saya kalau ingin menolong, nggak bisa secara pribadi aja, tapi harus Hmm. masuk ke dalam suatu lembaga resmi yang Hmm. bisa menolong masyarakat itu. Hmm. Tanpa itu ya agak Hmm. berat. Jadi Hmm. saya pikir ya saya harus masuk, saya harus lihat. Pertama memang tujuan saya itu begini. Saya melihat banyak orang untuk bersekolah anak-anaknya kesusahan. Hmm. Artinya ada yang minta tolong kepada saya memang tidak menjawab dan saya juga pikir ah nantilah saya saya mau bilang kalau kita di pendidikan kalau mau masuk aja dari SD SMP kita orang tua sudah memainkannya Hmm. sosok sana sosok sini saya itu nggak percaya pendidikan gitu
Saya logikanya begini. Sekarang kan sistem zonase. Hmm. Tentu saya berpikir gini aja. Ya, anggaran ini ya kalau memang nanti tamat nanti orang dari SD, berapa yang bisa ditampung negeri, berapa yang bisa ditampung untuk Hmm. swasta. Tentu orang semua meminta ke negeri. Kira-kira dari kelas itu berapa yang mau ditambah? Sekolah mana yang mau harus diperbesar? Kan itu harus lebih. Daripada orang datang orang mau minta-minta kekuatan ini. Ya, itu janganlah. Di pendidikan jangan sekali. Ada dua program saya itu. Pendidikan dan kebersihan itu saya concern itu aja. Hmm. Tanpa saya di dalam, nggak bisa Mas Andi. Nggak Hmm. bisa saya bantu. Bantu orang nggak bisa. Analogi saya begini, jangan rakyat itu dia suruh bekerja keras, tapi kita memberi fasilitasnya, jadi dia masuk gitu. Tapi kalau dia terus jadi juangkan dari awal udah diberjuangkan untuk yang nggak benar, harus bayar segini, misalnya saya dengar-dengar, Hmm. yang nggak boleh tunggal, tapi saya hanya melihat ini kurang loh kelas, ya tambah gitu aja analoginya. Hmm. Kalau kelasnya kurang ya tambah, jangan dibiarkan mereka untuk mencari-cari jalan keluar. Itu maksud aku tugas daripada pemerintah daerah. Hmm. Bukan dia melepas membiarkan dan menyuruh pejabat-pejabat untuk dapat backing. Nah, kira-kira gitu. Oh. Jadi, oke, Abang ini saya underline ya. Abang ini fokus ke dua program utama Abang, yaitu pendidikan dan kebersihan. Kebersihan. Oke, karena Abang tadi ngeliat ada birokrasi yang Abang pengen coba untuk lebih eh, baik lagi lah Ya, gitu ya, kurang lebih ya, ya, Bang ya. ya. Oh. Tadi pendidikan udah disinggung tuh. Hmm. Kebersihan nih. Ya, waduh, ada mungkin I'm very angry and very sad. Marah dan sedih kira-kira gitulah Oke, ya. oke. Ketika saya keluar dari rumah pagi, saya lihat kotoran sampah itu di tengah jalan. Hmm, Artinya ini kota penyangga ibu kota. hmm, Kalau saya analogikan dengan Singapura, itu nggak tahu saya, bukan saya anu ya, nggak tahu ya. Begitu mereka bersih dan teratur gitu. hmm, Rupanya kalau dari sisi hukum saya selalu menganggap ini. Orang yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi masyarakatnya, pasti negara itu maju. hmm, Karena kita tingkat kesadaran hukum yang nggak tinggi, buang sampah sembarangan, hmm, ya memang benar belum maju kita. Itu masalahnya begitu. Nah, hmm, itulah yang mungkin perlu kita dorong. Saya juga pernah berbincang dengan kepala daerah, wali kota, yang saya bilang, tolonglah dibuat perdanya. Saya dengar apakah perdanya itu sudah ada. Kalau ada perda itu menjadi penerimaan daerah. Jadi ini yang saya lihat sekarang, sampah ini berkoordinasi dengan RT, RW, dan supir truk. hmm, Jadi makanya kalau di rumah kan ada kan uang kebersihan dan keamanan. hmm, Seharusnya kan yang baiknya itu kebersihan itu kalau meminta uang harus ada dasar hukumnya. Kira-kira gitu pemikiran saya. hmm, Kalau liar begitu ini kan nggak tahu uang itu kemana. hmm, Nah itu kira-kira gitu saya melihatnya. Sayang kan. Bagaimana caranya untuk biar masyarakat ini dicerdaskan? Ya harus pemerintah daerahnya ada sosialisasi yang benar, hmm, menceritakan dan pengangkutannya pun jelas. Misalnya dari TPS ya tempat pembuangan sementara ke TPA tempat pembuangan akhir. Ini semua tersistem. Kalau saya bercita-cita, saya juga ada teman dari perusahaan di luar. Jadi saya bilang dia punya perusahaan, dia punya alat itu bisa pembersihan dan sekali hasil limbahnya itu bisa mengeluarkan energi dan bisa dijual ke PLN. Kira-kira gitu. Jadi belakangan saya lihat kebersihan di Tangsel ini kurang. Itu mudah-mudahan ya memang harus ada yang orang yang di dalam yang care terhadap itu. Baru ini bisa terjawab. Tapi kalau nggak ada yang care ya males ya udah nggak kebersihan itu ya udah ada orangnya lah gitu-gitu. Semuanya ini kan memang harus melalui regulasi. Kira-kira gitulah saya berpikir Mas Andi Jadi, mengenai itu. Bang, sekali lagi nih, sebenarnya hubungannya apa sih, Bang, antara kebersih, menurut pandangan Hmm, Abang ya, ya. antara kebersihan kota penyangga ibu kota, sorry, apa hubungannya antara kebersihan dan kota penyangga penyangga ibu kota? Ya, kita kan yang namanya capital town, ibu kota itu
itu kan sudah standar dunia ya. Dia itu harus standar kebersihannya itu sudah ada. Nggak Hmm. bisa. Di Jakarta nggak ada lagi. Dia udah Oke. benar-benar lah Oke. dijaga benar. Kita ini kota penyanggahnya. Paling tidak ini prinsipnya gini. Orang bekerja di Jakarta, tidur di Tangsel, kira-kira Oke. gitu. Jadi kan biasanya mindset orang itu mindset Jakarta. Kalau kerja bekerja biasa aktivitas itu kan. Biasanya saya berpikir, tentu kita harus menyesuaikan sebagai pengelola Kota Tangerang Selatan itu, katakanlah Pemda ini. Dia berpikirnya juga melihat, ya ini kebersihan ya nggak boleh main-main gitu. Ya maaf aja lah saya lihat kan. Pernah saya naik mobil lihat orang naik motor buang sampah di jalan plek gitu. Saya klakson tek tek ya kabur gitu. Ya gimana? Di dekat apa nih di dekat jembatan tol saya lihat itu kan ada buang-buang sampah sembarangan. Nah ini gimana ini? Kalau saya sih mudah sebenarnya. Kalau pemerintah daerahnya tegas, camat dan lurahnya. Kalau nggak bisa menangani lurah, camat dan lurah, kita ganti. Sebentar itu. Pasti mereka jaga itu. Kalau Jadi dijaga takut itu. Jadi maksud Abang, kalau di ibu kota ada standarnya soal kebersihan tuh, let's say misalnya di angka 100%. Hmm. Paling tidak kota penyangga itu ya 80-90% Ya, harusnya mendekati itu gitu ya. karena Dan ini gini, jauh sekarang. karena kalau udah kita baru keluar dari rumah lihat lewat Ciputat misalnya, waduh, sampah di pinggir jalan di trotoar itu, lihat. Gimana sih? Cuma Nah ini, ya nah masalah itu yang paling, kalau dari Abang masalah itu yang paling bertanggung jawab siapa, Abang? pemerintah daerah, Pemerintah daerah. ya itu kan udah tupoksi dia kan. Tambah kata ada dinas kebersihan. Nah, kalau nggak ada dinas kebersihan, Jakarta juga begitu ada dinas kebersihan. Jakarta itu sampai seriusnya mereka menggunakan namanya swastanisasi. Dinas kebersihannya ada, swastanisasinya ada seperti Oke. PMA apa tuh Oke. banyak digunakan itu. Karena dia berpikir kalau dari pemerintah aja daerah mungkin kurang diswastanisasikan itu tersistem dia lebih lebih giat lagi swastanisasinya kalau lu nggak jelas kan ada tanda tangan lurah, tanda tangan kasupsi, kabak kebersihan, Hmm. tanda tangan dari kecamatannya. Ya. Jadi semua dibilang itu, jadi teratur. Itu Oh. ya kan perlunya begitu. Jadi kalau nggak digituin ya, akhirnya ya amburadul gitu. Dan masa orang lebih takut sama tukang gerobak sampah daripada kepada pemerintah? Iya, iya, iya. Gampang sih, saya udah lihat kan. Kalau kita nggak diangkat sampahnya, pasti marah-marah. Iya. Kalau kita nggak kasih tip sama tukang sampahnya, dia amburadul, apalagi membayarnya nggak jelas. Ditinggalinnya itu sampah di rumah itu. Nah, ini tugas pemerintah dan tetapkan melalui Perda untuk membayar. Masyarakat itu bayar loh. Tapi jangan dia udah bayar, layanan kita kurang. Ya orang marah gitu. Kalau kayak ada kejadian tadi yang abang bilang, eh, kalau nggak bayar tong sampah biasanya diabaikan gitu ya. Ya, Terus abang sendiri kan concern nih ke salah satunya ke kebersihan tadi ya. Tuh menyikapi itu, jalan keluarnya apa? Abang mau bikin apa? nah ini kan kalau saya terpilih jadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, saya memang mau itu. Karena begini, gampang sih. Saya bukan apa ya bahasa nggak boleh ya, tapi gimana gampang dengan analogi pemikiran yang Hmm, anu ya, hmm, yang ilmiah. Kan hmm, gini kan, penerimaan itu harus ada dasar hukumnya kira-kira gitu loh. hmm. Dipastikan Perda ini apa? Peraturan daerah Oh, tentang kebersihan. Misalnya kan, kecil. Kecil ini misalnya berapa nih? 600 sehari. Sedang 800 sehari. Besar 1.000 misalnya sehari. Kalau 600 kali 3 berarti 18.000 sebulan. oke, Dibayar oleh rumah tinggal ini. oke. Nah, dari penerimaan yang benar semuanya ini masuk ke kas daerah. Ya kan, masuk ke kas daerah apa? Kas daerah kalau udah ada penerimaan ini, dibuatlah di dinas kebersihan ini tentang angkutannya.
angkutannya dan TPA-nya, tempat pembuangan akhir Hmm. harus jelas gitu. DKI jelas Bantar Gebang. Hmm. Kita ini agak kurang jelas. Saya dengar masuk di koran ada masalah, hancur lah. Dikunjungi anggota dewannya juga nggak berani, diam. Ini nggak boleh. Ya artinya kita minta lah. Oke. Pemda itu pasti mau kalau kita minta, oke, kita semangat ini. Nggak apa, diperbaiki. Nggak berapa lah itu anggaran, saya yakin bisa itu dibuat bagus. Tapi Bang, menariknya buat saya gini ya. Menurut saya ya pribadi, jarang sih ada orang concern ke wilayah ke hal kebersihan. Karena yang saya pahami, kebersihannya begini, kebersihan tuh menyangkutnya kemana sih? Menyangkutnya ke kesehatan. Selain keindahan kota, selain ke masalah sipil ya, artinya hambatan yang akan menimbulkan banjir dan Ya, sebagainya gitu ya. Ini kesehatan ini kan jangka panjang, Bang. hmm, Ya kan, dari kebersihan sampai kepada kesehatan, artinya kesehatan baik fisik ya maupun apa mata memandang gitu kan, supaya orang lihatnya, oh kota gue asik nih. Sebenarnya kalau udah asik, kita timbulnya ke apa namanya, ke jiwa juga bersih, enak, adem, ya iya, kan. Bener nggak? Ini juga enak lah gitu ya. Artinya bisa berpikir lebih jernih, lebih produktif gitu nantinya. Jarang loh. Ini jangka panjang loh sebenarnya, Bang. iya. Dia kan gini, kalau di dalam anggaran bisa namanya multi years, nggak takut kita. Hmm, Kan gini, saya awalnya begini, saya tetap di pendidikan dulu. oke. Kalau orang udah belajar punya pendidikan, dia akan menggunakan nalar Oh, retorikanya itu yang tentang pendidikan. Dia mengatakan, aku harus mau bersih dulu untuk aku bisa menegakkan semua ini. oh, Tanpa bersih ya kan nggak bisa deh Dal. Kira-kira gitu ya, analoginya. Maka itu jelaskan dulu pendidikan ini, baru jelaskan kebersihannya. Kalau udah bersih pasti sehat. ya, Nggak jangan bersih kok. Yang kotor ya, 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 bisa ya, sehat, enggak lah. ya, Ya udah kotor pasti ya. sehat fisik, sehat rohani. Nah, terutama memang rohani lah. Karena Oh, tanpa rohani kan kita ini gimana ya? ya, ya. Kalau di kitab Jadi suci kayak saya, robot. kitab suci saya itu tetap tuh mendahuluin. Ah, Nah, apa kebersihan sebagian dari iman. sebagian sebagian dari korelasinya. Iman apa emen? Ah, itu nama saya itu Immanuel. Immanuel. Ya, 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 ya. Jadi benar Mas Andi. Jadi saya pikir saya suka lah ini kan. Memang harus kita di dalam dan ya, sebenarnya pemerintah daerah itu juga anggota dewannya itu perwakilan perwakilan mau juga untuk mau sama-sama membangun. Mereka juga kok nggak. Fokus lah ya, Bang. Cuma kalau kita yang datang pun kita nggak jelas ya dia tentu nggak jelas. Ya, Itu aja kalau saya ya, berpikir gitu. Bersinergi aja sama pemerintah daerah itu. Pasti enak. ya. Nggak usah lah, nggak usah sok-sok kita nggak usah lah sok ini sok enggak. Kita mau ini terjadi biar ada pertumbuhan. Tangsel ini apa sih perkembangannya? Karena kan saya melihat Tangsel digemukkan, dibesarkan, jadi besar bukan karena anggaran APBD-nya, Ya. tapi karena ada pengembang yang top di Kota Tangerang Selatan. Contoh, Hmm. ini kan ada Sinarmas, Ya, ya. banyak lagi ya kan. Contohnya ya di BSD, di Alam Sutra, di Bintaro, kan Hmm. itu banyak itu Hmm. pengembang-pengembang hebat Ya. yang membantu bangun. Udah, kita harus menyesuaikan. Jangan kita menunggu dia aja yang bangun. Enggak lah. Maka itu tugas daripada tupoksinya pemerintah daerah itu mencerdaskan anak bangsa itu, rakyat kita yang di sini. Cerdaskan aja dia dulu. Jadi paketannya abang ini dua buat orkestra. Pendidikan dan kebersihan. Ya, Karena dua-duanya menurut Abang Iman tadi kalau yang saya tangkap ya Bang, ya, jadi satu paket tuh dua hal ini jadi satu paket karena yang satu bicara soal edukasi kenapa harus bersih, yang secara gampang ya. ya. Kedua memang gimana caranya supaya bersih gitu ya, bersihannya gitu ya. Ya, sebenarnya kan kalau ini sih saya kan orang kan sukanya kalau Hmm. memilih kegiatan yang sifatnya kontraktual. Ah, ah. Iya benar, Jadi benar. saya mungkin ya era ini jangan gitulah. Hmm. Kita memang mau untuk rakyat itu kebersihan itu tanpa kebersihan berat kali. Hmm. Udah itu tanpa pendidikan. Saya begini menganalogi gini, bukan saya apa ya,
Di Banten nggak ada dua daerah yang masuk dan dikatakan daerah tertinggal, desa tertinggal, yaitu Pandeglang dan Lebak. Kalau serius anggota dewannya dengan pemerintah daerah, itu akan nggak dijadikan daerah tertinggal lagi. Karena daerah tertinggal kan ada anggarannya khusus. Iya. Nah, ini apakah digunakan? Ah. Ini kan begitu dikucurkan dana ke sana, apa sih progresnya? Dia nggak melihat progresnya, terus dikucurkan, progres nggak ada. Iya. Ya kita kan nggak mau nuduh lah. Iya. Kan ini kalau hukum kan nggak boleh, Iya. harus ada bukti. Dua alat bukti baru bisa kena, kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Gitu lah Mas Andi. Iya, iya. Ya menarik, menarik. Ya, saya tadi eh, Bang Iman sempat nyorotin ada beberapa pengembang lah gitu ya. Dia sebenarnya harusnya bisa kolaborasi dengan pemerintah setempat dong ya, untuk mengatasi berbagai hal di wilayahnya. Iya, kalau pengembangannya kan konteksnya bisnis, ya kan? Itu biasalah, Ya, nggak bisa kita pungkirin. normal Dia lah. konteksnya bisnis. Tapi dengan bisnisnya itu kota itu jadi berkembang. Hmm. Kebetulan kan kita beranalogi Tangsel ini dia kuliner. Oke. Kenapa? Dia tidak ada semacam katakanlah tambangnya nggak ada, Oke. hasil tambang Ya. nggak ada dia. Jadi dia hidup dalam pajak dari restoran, Hmm. PBB, Hmm. kendaraan, kira-kira begitu dia. Karena nggak ada lagi. Jadi kuliner yang paling bisa di sini. Oke. Jadi untuk itu saya pikir buatlah kota ini jadi kota pelajar. Pendidikannya berjuang maunya orang gitu, pemerintah daerahnya. Jangan mikirin kontraktual yang mau belanjain modal, belanja ini, belanja ini. Enggak. Jadi lu kalau udah belanja ini saya tahu lah arahnya kemana. Arahnya persen berapa persen ini janganlah gitu. Artinya ya kontraktor ya kalau mau itu untung yang wajar gitu. Jangan ngambil untung yang aneh gitu. Kira-kira gitu. Dan mungkin ya adalah pengetatan sedikit anggaran ini. Pengetatan itu gini loh, jangan terlalu diabur-aburkan. Ya. Jadi sia-sia sayang. Saya berpikir begitu. Iya. Dan sangat mudah, ini sangat mudah. 7 kecamatan, nggak susah menganuinya ini. Iya. Ini 7 kecamatan ini, nggak susah kalau mau. Tapi kalau nggak ada keinginan, jangan mau mikirin mau kerjaan-kerjaan yang paketnya ada 12 miliar. 30 itu mending jangan, saya enggak lah. Iya, iya. Saya enggak, jangan kalau udah mikir gitu udah lani. Jadi di Dapil Abang ini 7 kecamatan ya? Bukan, Kota Tangerang Selatan sorry. terdiri dari 7 Iya. kecamatan, 8 kelurahan dapil saya. Oh. Ada kelurahannya 8. Jadi itu sebenarnya saya pikir sudahlah jangan terlalu mulu. Saya dulu pikir kalau setiap kali saya ke Banten itu lumayan juga letih agak jauh kan. Ya jadi ya udahlah, saya pikir kalau di sini pun kita serius ada keenaan dalam jiwa kita kalau kita memang mau melayani masyarakat. Tapi kalau kita ingin dilayani, ya udah beda konteksnya. Melayani atau dilayani. Itu adalah sebagai anggota dewan kan ada 3 fungsinya itu kan. Bagaimana mengawasi, controlling, ya kan. Bagaimana budgeting, anggaran. Bagaimana regulasi membuat aturan. 3 itu aja sebenarnya, nggak terlalu mulu-mulu. Orang kalau udah di DPRD maupun DPR RI, kalau udah lain pemikirannya memang susah. Saya nggak bisa nyalahkan lah juga kan ada anggota dewan mau dia berbisnis ya nggak apa-apa juga sih. Tapi jangan terlalu lah. Karena kalau dia bisnis kan dia punya perusahaan, tentu harus menghidupkan pegawainya. Tapi jangan menggunakan itu gitu. Kalau bisa, saya juga nggak boleh membilang gitu. Nanti dikira saya orang anti yang gitu ya, nggak anti. Kalau memang sesuai dengan jalurnya, mungkin karena dia udah dewan nggak boleh lagi kan. Istrinya, anak-anaknya menjalankan itu nggak apa-apa lah. Hanya gitu aja saya berpikir. Sesuai porsi lah ya. Sesuai porsi. Tapi jangan jangan lebih dominan. Ya sebagai anggota dewan lebih dominan dalam membantu istrinya bekerja. Berarti kan itu ada main mata lah itu kan. Korupsi jabatan. Terserah aku nggak Tapi itulah kan. Artinya kalau saya sih orangnya tidak terlalu menghakimi orang, tapi yang sewajarnya ya kita terima lah. Nggak mungkin juga lah dia kan udah buat perusahaan, begitu dia nyalek
nggak kita lepas itu urusan, jangan lah. Iya, iya. Tetap, tapi ada porsinya gitu. Iya. Jangan dimanfaatkan jabatan itu gitu. Bolehlah dimanfaatkan untuk kebenaran gitu aja lah kasarnya. Jangan pula dimanfaatkan untuk nggak benar. Ya, susah kita. Bang, abang nyalek nih menariknya kan sudah pernah dulu setelah 2 periode lagi. Keluarga gimana bang? Iya, anak-anak saya ini kebetulan satu di pegawai negeri, satu di swasta. Memang mindset mereka itu gimana ya? Saya juga nggak bisa juga. Karena kalau saya kan tetap free will, anak-anak saya bebaskan. Dia apa mau politik ya, mereka kurang apa ya, karena melihat katanya politik ini gini ya. Saya pikir semua tuh depend on you, bang, kak, saya bilang. Tergantung kita juga, nggak bisa kita langsung. Politik itu kan, saya bilang kan, politik itu mengenai kecerdasan. Politik bukan mengenai emosi. Siapa yang emosi pasti kalah dan terjatuh, itu dia. Politik ini tentang kecerdasan aja. Maka tuh orang kalau nggak mau buat kecerdasannya, dia emosi, wah, saya jatuh dan kalah. Contohnya beberapa hari yang lalu kita dengarkan debat presiden. Itu ya, saya appreciate terhadap Pak Prabowo. Dia tentang kecerdasan, dia ceritakan, bukan emosi dia, bukan menjatuhkan orang gitu, enggak. Nah, sebelahnya kan menjatuhkan. Ya orang bisa nilai loh. Orang ada bukti semua, jadi nggak boleh gitu. Jadi ya itulah yang gue bilang, kecerdasan itu yang dibutuhkan. Ya kalau untuk saling menjatuhkan pribadi ya nggak enak lah. Kan jelas kan, kalau orang udah ngerti dan pintar melihat ucapannya itu kan karena ditantang Pak Prabowo, dia bilang Anda tidak pantas berbicara etik. Orang kan sudah tahu ketika di DKI lawannya itu. Ini nggak pantas, itu benar udah. Itu aja orang kalau udah cerdas, udah gitu. Tapi kan nggak cerdas diserang pribadi. Nah itu terjadinya. Ini yang terjadi, kita lihat ya. Kita berdoa negara kita ini akan lebih maju lah. Tiga-tiganya itu calon presiden bagus, tapi jangan anu lah. Tapi kan mana sih yang prioritas dari 3? Pasti ada lah. Kalau saya pikir gitu. Kalau abang lihat nih, bang, kalau abang lihat bedanya sejauh mana bang kondisi politik yang dulu ketika abang sebagai anggota dewan dan sekarang yang abang akan menjadi anggota dewan lagi nih, ada perbedaan yang cukup dasar nggak bang? Gimana? Kalau di DPRD-nya sebenarnya nggak ada, karena tugas pokok dewan itu kan 3 tadi ya. Pengawasan, controlling, budgeting, anggaran, sama pembuat undang-undang, ya kan? Regulasi. Nah, ada 3 itu yang mulia. Sekarang mau di mana? Kalau dia buat anggaran, nah ketika saya dulu kan sebagai panitia anggaran waktu dewan, jadi saya tahu semua sebanten ini. Uang ini kan anggaran berbasis kinerja, jadi money follow function. Jadi kalau gue punya uang 3 miliar, 3 triliun, anggaran ini saya buat programnya 3 triliun gitu. Itu lebih efektif dia. Itulah anggaran berbasis kinerja namanya. Tapi kalau kita punya uang 3 triliun, belanja kita 4 triliun, boleh saja namanya kan APBD defisit dibilang gitu. Karena nanti ada penerimaan dari awal ya, dari Januari sampai itu bisa dijalankan. Tapi yang efektif itu anggaran berbasis kinerja itu harus kita punya uang 3 triliun ini, belanjalah kita untuk kebutuhan Provinsi Banten ini 3 triliun belanjakan gitu. Kalau bisa belanjanya itu bagaimana untuk menyentuh masyarakat. Jangan belanja tidak menumbuhkan masyarakat. Jadi dia belanja bekerja ini, dia buat apa nih? Misalnya gini, orang jalan susah. Infrastruktur di situ belanja, dibuat kontraktual tentang infrastruktur. Orang bisa berdagang cepat, yang tadinya susah jadi cepat, kira-kira gitu. Itu yang sistem yang dibuat Pak Jokowi, bagus juga lah kan. Dia buatkan infrastruktur jalan hampir seluruh Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan lagi Jawanisme ya. Tidak lagi, udah Indonesianisme, Nusantara dia. Jawa sentris. Nggak boleh lagi. Jadi dia buat begitu, bagus lah, kita angkat jempol lah buat Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Nah, jadi sekarang mengerucut dia ke daerah, ke masing-masing, sampai ke kabupaten kota. Kota Tangerang Selatan 7 kecamatan. Dalam benak saya nggak susah dianuin, nggak susah dikelola kalau mau.
kepala daerah. Kalau mau. Nah, kalau mau, ya kalau mau dia santai ya santai lah dia. Dia terima gaji aja, ini nggak mau harus. Ya saya juga berpikir gini, kalau kita mau, artinya saya juga ingin memperbaiki nama. Harus saya di dalam, saya ingin bantu orang. Tapi saya harus di dalam. Ya, bagaimana saya mau bantu orang? Bagaimana banyak rakyat begini saya bantu, nggak bisa lah. Tapi kalau saya di dalam saya bisa, nggak susah kan itu. Iya. Karena kan kita berpikir begini, saya berpikir juga karena ada faktor usia, faktor pengalaman, ya udahlah masuk di caleg ini untuk memang membantu, untuk melayani. Ngabdi ya. Tapi nggak ada lagi, kalau untuk kaya udah nonsen lah. Iya. Dan kalau pasti udah salah lah kalau udah kaya. Pasti dicurigain orang, dari mana lu uang? Penerimaan kita kan kalau take home pay kita udah kita udah ada take home pay kita kalau kata dewan itu. Berapa sampai semua lah biaya-biaya itu udah ada semua. Udah dianggarkan sama dewannya, dibuat. Kalau kunjungan kerja, kalau ini, kalau sidang, semua lah udah ada itu semua. Yang persoalan sekarang kita ini gak susah banget. Saya kan mungkin ya, apalagi saya pikir dulu kan memikirkan satu provinsi. Sekarang memikirkan satu kota atau satu kabupaten, nggak susah kan? Iya. Apalagi 7 kecamatan, apa sih? Buat aja itu camat yang 7 yang brilian semua, yang mau bekerja keras. Tapi kalau yang mau santai-santai ya udah. Kalau mau santai deh begitu, bangunnya jam 9, datang dia masuk langsung ke ruangan. Ada yang tinggal tanda tangan ya nggak bisa, turun ke lapangan dia, lihat itu sampah. Gimana ini nggak dilihatnya? Kan suruh aja lurahnya, kan tinggal dipanggil ya. Lurah, coba itu awasin ini, buat kamera. Udah takut semua orang buang-buang itu. Iya. Ini nggak mau dia, dibiarin itu semua. Jadi kumuh juga. Bayangkan namanya Kota Madia, Kota Tangerang Selatan. Aduh, sampah mesti berkeliaran. Ngapain ini kepala daerah? Kira-kira gitu saya menganaloginya. Bukan membenci kepala daerahnya ya. Itu gampang loh kerjaannya, kok nggak mau gitu. Pelan-pelan lah, bereskan pendidikan, biar bersih. Karena kalau udah ada pikiran, bisa kita pikiran bersih. Bersih lah kita buat semua ini. Ya kalau pikirnya masih nggak bagus, pendidikannya nggak bagus, kotorannya itu terus kotor yang keluar. Kira-kira gitu saya beranaloginya. Ini yang menarik dari tadi buat orkestra di rumah ya. Saya nangkep ada beberapa poin. Tapi yang paling besar saya tangkap adalah kegemasan abang ini bahwa harusnya bisa gitu. Kenapa belum juga gitu? Itu yang benar-benar mendasari abang tuh pengen terjun lagi akhirnya gitu. Iya, jadi kan gini dia. Kalau kita lewat naik mobil sampah berkeliaran, dengar kabar tetangga ini nggak bisa sekolah anak, nggak bisa ya. Kalau saya dikejar-kejar kepala dinasnya, kan kalau misalnya SD SMP itu tupoksinya Kota Madia ataupun kabupaten. Tapi kalau udah SMA itu tupoksinya provinsi kalau pendidikan. Saya pikir kalau bermain gitu nggak benar lah. Semua banyak yang mau minta tolong gitu, saya tolak lah. Ada lah nggak berapa suka saya, karena saya berpikir gini, kalau orang udah pendidikannya aja sudah sogok sana sogok sini, saya merasa ini kasihan sih anak. Pemikiran saya ya, tapi nggak tahu lah. Apa udah jadi budaya bang di kita bang sekarang? Nah, ternyata kan anak saya juga kan karena dia name-nya bagus langsung masuk SMA 2 favorit sini. Jadi memang tergantung gitu kan. Dia tinggal gampang masuk dulu saya lihat. Tamat sana diterima di STAN. Jadi saya pikir ya mungkin dari keluarga lah yang anuinnya. Saya pikir gitu. Balik ke keluarga sendiri juga. Keluarga mau lah gitu. Kebetulan istri saya memang kan is the best wife lah. Ketat kali kalau soal pendidikan. Saya kurang. Is the best wife. My wife is best. Thanks God. Memang kan senang lah. Memang dia sampai mau masuk perguruan tinggi pun detail dia. Ini. Kalau saya terlalu banyak forgive gitu, memaafkan ya udahlah. Toleransi gitu. Jadi gimana? Ya begitulah kan dia berpikir ya dia dulu memang kuliah di USU ya, teknik lagi. Jadi kalau orang udah masuk di perguruan tinggi negeri, kalau ukuran kita dulu di Medan, ya dia udah beda kelas lah. Ya kira-kira gitu berpikirnya. Tapi sekarang kan swasta pun bagus lah. Jadi itu yang saya bilang kan, pendidikan itu penting. Jadi kalau pendidikan sudah bagus, aku yakin kali itu bersih jiwanya, bersih areanya, itu dia.
Makanya kalau udah pendidiknya pun nggak jelas ya kotor semua jadinya kan, pengaruh tuh kan. Iya, iya. Kalau dikorelasikan dengan kebersihan dengan kesehatan masih nyambung, masih nyambung. Tapi saya lari ke pendidikan dulu. Karena saya gini, saya melihat Singapura memang ya. Gitu kita turun dari pesawat kita harus Iya, iya. ya kan. Saya mikir ingat kali dulu saya waktu mau buru-buru karena saya naik ferry ya dari Singapura ke Batam. Hampir lupa saya jam itu kan beda 1 jam kan. Harus antri saya Hmm. untuk minta taksi itu ke Hmm. pelabuhan. Tapi itu jadi kenangan. Ketika juga gitu kita di luar negeri, dulu saya pernah juga kan dikirim waktu mahasiswa ke Jerman. Saya pikir saya pulang dari sana, otak saya masih ada ke sana. Aturannya main beda kali dulu kan. Hmm. 989 saya waktu tembok Berlin jatuh Iya, tuh. iya. Selesai sedikit. Saya lihat kan, mau nyebrang aja sembarangan. Iya. Ya kan? Dan mulai lebih teratur kan, saking enaknya di Kaufhalle itu namanya di mes saya itu disediakan minuman, tapi Hmm. kita cetak berani juga kalau orang-orang saya pikir orang kampung saya itu Ya. di minum nggak ada cacat-cacat nantilah itu. Iya, iya, iya. Itu banyak aturan-aturan itu, jadi memang negara itu akan maju. Jadi kalau tingkat kesadaran hukum orang tinggi pasti negara itu maju. Contohnya yang dekat kita, kita apa namanya Australia pun maupun Iya. Singapura, Singapura aja lah. Dan hukumnya semua kan orang antri makan nggak boleh merokok nggak bisa sembarangan. Jadi memang, jadi apalagi kalau nggak di pendidikan, Iya. kalau nggak dikejar ke situ, ya kalau dia pendidikannya nggak diajarin, Hmm. udah. Itulah mungkin Mas Andi yang Iya, iya. pemikiran saya. Ada kerinduan kita, ya udahlah kita masuk di dalam lah baru bisa membantu, baru bisa melayani. Nah kalau nggak di dalam melayani pakai apa? Kita kan nggak punya uang. Lalu uang kita triliunan untuk bantu semua itu kan, nggak mungkin lah. Ya ada kanal yang memang harus Eh, diisi untuk itu, Bang. Ya. ada lembaga kita itu. Iya, iya, iya. Kira-kira gitulah Iya. prinsipnya. Bang, terakhir nih, tadi aku udah dipesenin Hmm. sama Bang. Dia habis ini Ya. mau terima tamu juga lagi, gitu kan. Ah. Sebelum ini, Bang, Hmm. kenapa, Bang? Boleh nggak diceritain sedikit lagi nih? Kenapa? Apa dikasih tahu lah ya? Kenapa harus pilih Abang? Ya memang itu konsekuensinya kan begini. Saya ya mungkin nggak muluk-muluk juga Hmm. karena orang kan begini ya. Caleg-caleg ini banyak janji lah katanya. Hmm. Dan saya juga berjanji dalam melayani, Hmm. bukan berjanji perorangan. Itu yang salah. Konsep jadi caleg itu kalau boleh dia berjanji, tapi tidak berjanji pribadi loh. Kalau berjanji pribadi kan dia main ini kan, Hmm. itu enggak. Kita berjanji dengan kolektif ya. Ini daerah ini harus diapain, Oh, dibersihkan, daerah ini harus dibangun oke. infrastrukturnya, ya kan? Apalagi daerah sini sudah berkembang ini, sekolahnya harus ditambah Hmm. untuk bisa bersekolah kan gitu. Hmm. Jangan dibiarin dia bertambah bertambah setiap tahun selama 5 tahun. Begitu ada murid baru, waduh, teter nggak tertampung dia. Nah itu kan harus dibaca. Kalau dibaca itu sebenarnya sederhana. Hmm. Banyak lagi tanah-tanah pasir untuk pendidikan kalau mau. Tapi kalau memang, nah itu saya bilang anggaran itu mau dikemanakan ini? Ini ada kue yang ada di Tangsel ini. Dia mau untuk bangun yang untuk masyarakatnya, Ya. ada dampak loh teman. Kalau dibangun sekolah kan berdampak kan masyarakatnya. Dibangun puskesmas, dibangun rumah sakit kan untuk masyarakatnya. Tapi kalau dia bangun yang nggak penting misalnya dibangunnya misalkan apa namanya itu tempat RW, apa, rumah rumah apa itu banyak kali itu dibangun-bangun nggak ngerti. Manfaatnya nggak ada, RW-nya nggak pernah ngumpul di situ. Dibangun-banguninnya semua, ya kan gitu. Ya. Kalau mau coba drainase, jalan-jalan ini, jangan ada lagi banjir. Kan maunya begitu berpikirnya kan. Tapi konteksnya jangan di sini diperbaiki, di sana rusak. Nah ini kan nggak benar cara berpikir. Ya. Memang kita harus kolektif lah. Ya. Jadi nggak bisa lah kalau menggunakan anggaran itu ada ini ada masalah ada komplainer langsung di situ dianuin aspirasinya oke. Saya suka itu dulu gitu. Kalau dulu saya gini kan, saya orang konsennya main di ucapan. Jadi ketika gubernur menyatakan namanya KUHPPAS itu Hmm. kebijakan umum anggaran. Nah, dia bicara di paripurnakan kebijakan ini. Ya. Ini. Nah,
Saya orang hobinya di situ. Baru kan ada kata akhir fraksi. Fraksi menyelesaikan nanti dibaca oleh fraksi ya. Kita berarti udah karena dia cerita pendidikan, saya bilang di Banten dia perlu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan. Saya buat lagi gitu. Oh, besok kan jawaban gubernur. Kan Ya. kira-kira gitu kan di Paripurna. Gitu jawab gubernur dari fraksi Demokrat mengenai pendidikan ini sangat penting sekali ini. Udah, baru kita nanti di panitia anggaran membicarakan apa yang diceritakan ibu. Karena itu di dalam itu karena kita dia udah menyatakan itu kita boleh anggaran apa peningkatan mutu pendidikan SD SMP SMA. Sekarang aduh. Nah, jadi gitu saya konsennya di situ Mas Andi. Oke. Nah, saya paham di situ kan bisa ini dikelola kalau mau. Tapi kalau dicurangin ya nggak bisa gitu. Dulu kan rindu itu kan peningkatan mutu tuh. Karena sudah musim dulu namanya IT ya. Pendidikan itu sudah pakai apa namanya? eh, E-commerce apa education ya education seperti gitu. Apa nih? aplikasi. Aplikasi. Nah, udah pakai aplikasi dulu kan di mana terus itu kan pendidikan itu maju. Baik. Tapi kalau nggak dijalankan oleh pemerintah daerahnya, dijalankan oleh ya pelaksananya, ya rusak lah. Setengah-setengah lah bang. Bisa setengah jadi itu nah ini maka itu kan nggak dia nggak konstan ya dia kan ada outputnya nanti saya kan ada Iya. income ada outputnya apa ini Iya. kena nggak ke masyarakat itu pendidikan Ya, masa kerjanya ah, dia ketemu outputnya. ah, Ya. persoalan outcome ya kan banyak lah itu Ya. kan saya pikir kan ini urgent sekali pendidikan terutama Banten ada buktinya Hmm. kalau mau saya tapi nggak apa-apa dibuka ini memang kan nggak ada informasi yang ini kan nggak boleh ditutupi. Kenapa dari sampai sekarang terus daerah tertinggal? Kan Kabupaten Lebak sama Kabupaten Pandeglang itu daerah tertinggal yang di Provinsi Banten. Kalau daerah tertinggal itu ada anggaran khusus. Oke. Oh. Seharusnya progres 5 tahun 10 tahun Cukup. nggak Sudah. lagi. Ya. Nggak lagi. Tapi ya orang yang menilai, kayak saya nggak menilai. Gampang. Iya, iya. Itu di edisi berikutnya bang kita ngomong bang. Oke. Ya, udah. Lebih kulik apa dalam lagi Ya. karena menyangkut bukan kita ngegibah bukan, tapi gimana solusinya kalau kita menghadapi itu gitu kan. Ya kan, teknisnya seperti apa gitu kan. Abang ada yang mau disampaikan lagi nggak ke orkestra di rumah biar tahu abang nih untuk spiritnya. Ya, ya buat orkestra TV ini ya saya berharap juga melalui media ini bisa tersalurkan aspirasi saya, keinginan saya. Artinya saya sudah buka semua bagaimana ya seharusnya kan kita memilih orang ada track recordnya, Ya, memilih orang ada kurikulum vitae-nya. ya. Artinya oh tahu ini, jangan pula memilih kucing dalam karung. Nah, Kira-kira gitu. Saya jujur dulu anggota dewan di provinsi, sekarang merindu mau mengikuti konstelasi politik di Kota Tangerang Selatan di tingkat 2. Artinya saya turun. Kenapa saya turun? Ada yang konsen lebih lebih fokus. fokus. Nah, kira-kira gitu. Jadi enak kan? Ya, sebenarnya kalau mau dilihat, kalau orang mau buat apa ya, buat polling, kerjaan anggota dewan ini perlu juga dicurigain lah Pak. Atau banyak tidur dia tuh nggak tahu. Atau banyak hengki-pengki atau banyak nggak tahu lah. Saya nggak mau bilang nggak mau nuduh nggak mau menghakimin. Abang buka hotline nggak sih bang? Ada Buka hotline pengaduan atau komunikasi aja. oh mau saya kalau terpilih. Tapi kalau saya buka Oke. pengaduan kalau saya nggak punya lembaga susah. Kan? Itu harus swasta, artinya harus jadi pengacara. Law office ada gitu, artinya gitu kan. Tapi ya udahlah, ini semua bisa terselesaikan. Apalagi konteksnya Kota Tangerang Selatan 7 kecamatan nggak susah dalam benak saya. Asal ada kesehatian kesamaan kita untuk membangunnya. Tapi kalau kesamaan untuk merampok ya nggak bisa lah. Karena ada kesamaan untuk merampok, udah nggak bisa itu berat. Ya, ya. Pasti berat sekali itu. Wah, oke bang. Kita next edisi bicara yang tadi bang ya, yang soal apa namanya lebih dalam lagi yang soal gimana teknisnya untuk daerah lebih maju lagi bang ya, dan sebagainya gitu ya. Termasuk program abang lebih dalam lagi nih secara teknis nih ya kan. Kita udah janjian orkestra di rumah edisi berikutnya gitu kan. Terima kasih bang Hmm. Iman
Ada lagi nggak ini sebelum kita closing abang? Ada yang mau abang sampaikan dari catatan abang nggak? Saya kayak udah cerita tujuan program Hmm. kenapa pilih saya udah ceritakan kira-kira gitu ya. Ya sekali lagi lah, mohon doa restu dari teman-teman, terutama kalau melihat mendengar saya yang berada di Kecamatan Ciputat, Oke. karena itu dapil saya dan daerah pemilihan saya. Oke. Orkestra Drama seru. Saya pribadi menggarisbawahi eh, nggak banyak orang cowok ini bahasanya cepat-ceplos bang ya cowok gitu kan yang bangga sama istrinya itu adalah satu catatan tersendiri juga gimana tanggung jawab dia itu bisa kita jadikan landasan salah satu landasan berhak nggak dia mewakili kita kira-kira seperti itu ya Bang Iman thank Ya, you cuman sebelum kita selesai biasanya di Orkes TV ini adalah salah satu kewajiban Orkes TV untuk mencoba membumikan kembali sila-sila Pancasila dengan oh, penyebutan secara giliran bang. bisa juga lupa ya. Ya kan anggota dewan kita coba dong ya enggak. Saya siap lah itu. Oke bang kita mulai. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Tiga, persatuan Indonesia. empat, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan wih, perwakilan. lima barang ya. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Thank you, Abangku. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Mantap.